Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Suryadi. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran mata kuliah teori akuntansi, di mana video saya bertujuan untuk menjelaskan tentang elemen-elemen akuntansi, yaitu pendapatan. Langsung saja, pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode, seperti keadaan semula. Pengertian tersebut mengibaratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Tujuan dari pembahasan ini yaitu menjelaskan pengertian dari pendapatan, mengetahui berbagai sumber pendapatan, menjelaskan pengukuran dan realisasi dari pendapatan. Kita lanjut ke pengertian pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Menurut PSAK nomor 23, paragraf 6 Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode, seperti keadaan semula. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Kita lanjut ke sumber-sumber pendapatan. Yang pertama ada pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu. Dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha atau operasi pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal, sesuai tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Yang kedua adalah pendapatan non-operasional. Pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal, pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Kita lanjut ke pendapatan operasional. Ada beberapa pendapatan operasional, yaitu yang pertama ada penjualan kotor, yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan atau yang membutuhkannya. Yang kedua adalah penjualan bersih, yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli. Yang ketiga ada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor. Selanjutnya, ke pendapatan non-operasional,
Yang pertama itu ada pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, royalti, dan lainnya. Yang kedua ada pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud. Kita lanjut ke pengukuran dan realisasi pendapatan. Pengukuran pendapatan, ada dua hal yang harus diperhatikan pada saat suatu pendapatan diakui, yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter, dan pendapatan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam standar akuntansi keuangan yang isinya sebagai berikut. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagangan dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau telah bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Operasi perusahaan meliputi kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Konsep pembentukan ini sering disebut dengan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar upaya hasil atau capaian serta kontinuitas usaha. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama ada kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, misalnya kontrak penjualan. Yang kedua ada penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar atau kas setara kas ataupun piutang. Baiklah, itu adalah hasil dari laporan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.